Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita ikuti keynote speech oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI kepada Ibu Dr. Insinyur Hetifah Syaifuddin MPP. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyapa semuanya, mungkin dari tentu saja dari penulis buku kebanggaan kita yang terkait dengan kesantunan berbahasa ini, Bapak Profesor Dr. Sofyan Sauri. Kalau saya bilangnya SBL. SBL tuh tahu nggak sih Pak kalau bahasa anak muda? Suka banget loh gitu. Suka banget loh gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya posting buku Bapak terus langsung SBL, SBL, SBL gitu. Udah ngerti semua tuh Pak anak-anak. Nggak tahu ini bahasanya santun atau tidak gitu ya, tapi ini mungkin salah satu fenomena ya nggak Prof ya. Prof Bom ada di sini juga nih, luar biasa nih yang hadir ya. Kami juga sangat berbahagia di sini. Tadi kita sudah secara resmi acara diskusi buku ini dibuka ya oleh Bapak Deputi Bapak Sumari Yandono, yang juga insinyur. Kita sama-sama insinyur, Pak. Mungkin bahasa orang insinyur tuh biasanya teknik ya, suka saklek gitu ya, Pak ya. Kayaknya kurang gaul kita ya. Kelihatan resmi-resmi gitu ya. Terus tapi ini menarik ya, Pak Bang Fahri Hamzah ini. Kalau ini sahabat saya yang memang beliau ini luas sekali orangnya gitu ya. Terus bisa kalau di Twitter pastilah ya bintangnya gitu. Ini kalau saya belum berani nih masuk di Twitter. Jadi di satu sisi bagaimana gitu ya kita bisa juga tadi mengemukakan sesuatu ya dengan satu argumen, tapi juga itu pemilihan kata-katanya soalnya sulit sekali tuh. Saya harus belajar banyak dari Bang Fahri. Dan Bu Indah yang tadi kalau saya lihat sangat sopan dan santun ya sebagai tokoh dari Yayasan Nurani Hati Institute yang juga tadi saya dengar ya terbiasa memberikan terapi-terapi kepada generasi muda yang saya yakin ya sebagai seorang pengajar ataupun pendidik gitu ya, saya harusnya menjadikan beliau ini panutan nih. Dan tentu saja kepada Pak Suratna, terima kasih Pak atas fasilitasinya. Ini Pak Denny, kita di UPI sih memang ya sebagai perguruan tinggi ya di Humas UPI, Bu Marni, saya baru terus terang ngaku baru sekali masuk ke yang ruangan perpustakaan DPR yang sekarang dan saya terpengerangah gitu. Jadi Mas Bom tadi kita langsung udah bikin konten gitu. Teman-teman ada yang udah pernah ke sini belum? Ini bagus banget loh perpustakaannya gitu. Karena kami baru saja melakukan rapat-rapat ya dengan teman-teman di Perpusnas Republik Indonesia, dan salah satu problem yang utama adalah sebenarnya bukan minat baca lagi, karena minat baca kita cenderung dari tahun ke tahun 2019, 2020 ke 2021 tuh meningkat ya. Indeks literasi juga kita meningkat. Tapi gitu ya, problemnya itu ketersediaan bahan bacaannya yang membuat kita bisa hasrat minat bacanya itu bisa tersalurkan gitu. Jadi 1:90. Jadi setiap kali terbit buku tuh udah 90 pustakawan menanti-nanti, dan kita tuh ya sangat kekurangan gitu buku-buku sampai saya ada di handphone saya tuh tadi datanya berapa ratus ribu atau juta buku yang sangat kita butuhkan gitu ya untuk bisa memenuhi ya kebutuhan itu. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit bahan, tapi mungkin sebelum itu saya juga
Terima kasih nih kepada Pak Sensi, ya, Pak Ade Sumengkar tentunya sebagai sahabat terbaik yang selalu ingat mengundang kalau ada kegiatan yang seru-seru. Kemudian Pak Karis dan Pak Suratna yang tadi ini ya, kemudian juga Pak Toto, Pak Didik dan Pak Ahmad Saiful Rizal dari Uninus. Ini orang Bandung sadayana semuanya alhamdulillah ya berhasil berkumpul di sini. Kemudian juga nanti Pak Paipaya ya yang akan menjadi moderator. Insya Allah saya juga akan tentunya memantau kegiatan ini karena sangat-sangat menarik sekali ya Bu Minarni. Terima kasih sudah sekarang di Humas juga ya. Nah, soal kesantunan bahasa dalam bernegara dan bermasyarakat. Nah, karena sebagai anggota DPR, saya harus memberikan satu keyakinan kepada teman-teman semua, khusus yang hadir sebagai peserta, Bapak Ibu semuanya dari komunitas literasi, dosen praktisi, guru-guru, kepala sekolah, mahasiswa, bahwa negara itu serius kok, harusnya gitu ya, dalam melindungi bahasa, ya khususnya bahasa Indonesia, dan juga untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter luhur. Nah, tentu saja kalau kami di DPR, ya Wakil Ketua DPR yang terhormat Pak Fahri Hamzah periode 2014-2019 bisa ikut membantu saya nih, meyakinkan bahwa apakah betul gitu ya itu keseriusan itu tercermin ya di dalam legislasi, anggaran maupun juga di dalam program-program di DPR lainnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal bahasa, kita punya undang-undang, tapi bahasa itu sesungguhnya bukan sekedar kumpulan kata atau seperangkat kaidah tata berbahasa, tapi juga memang ini adalah khasanah kekayaan budaya, pemikiran, dan pengetahuan. Jadi kita juga nggak akan paham tentang diri kita sendiri kalau kita tidak memahami bahasa, dan tentu saja kita juga tidak bisa mempromosikan diri kita ke khasanah internasional kalau kita juga tidak menguasai bahasa, dan banyak hal yang bisa kita jadikan bahasa, kita jadikan instrumen atau alat tentu saja dalam menyampaikan berbagai pesan-pesan komunikasi yang akan mempengaruhi bagaimana misalnya modal sosial kita terbangun ataupun partisipasi masyarakat yang efektif terbentuk dan sebagainya. Makanya nanti saya jadi ingin tahu gitu, seperti YXGY, tahu nggak Mas Bom-Bom? Atau yang lain, apa tuh? Ya kali gak kuy gitu, ya kali gak kuy gitu. Terus orang Sunda, bukan cuma orang Sunda ya kan, gasken gitu. Anak muda sekarang seluruh Indonesia pasti kalau ingin memberi semangat gitu ya, tadi kan kuy gitu istilahnya, terus ayo gasken gitu, itu tuh udah biasa gitu. Nah ini adalah mungkin cara orang atau generasi kita sekarang berkomunikasi. Bagi kita yang seperti saya generasi baby boomer ya Pak, sama Bapak mungkin, sama Prof. Sofyan sama kali saya ya, kita generasi sama kayaknya. Ini menunjukkan kadang-kadang kita merasa ini beretika tidak ya. Nah itu, jadi apakah gitu cara-cara mereka ya memang kalau bahasa itu mencerminkan martabat, mencerminkan mungkin apa ya, mungkin kepribadian. Nah jadi sekarang kita ini perlu juga gitu ya memahami perkembangan terbaru di dalam kita berbahasa, tetapi juga tidak secepat itu menuduh gitu ya bahwa kalau mereka tidak pakai EYD berarti mereka itu tidak berkepribadian. Itu karena saya punya 4 anak yang milenial dan generasi Z itu gitu. Jadi kadang memang kita juga sering berbeda pandangan gitu ya. Nah kebetulan memang anak-anak saya, ada anak saya yang nomor 2 terutama itu selalu EYD gitu ya. Ibu, Amanda tadi tidak apa ya, dengan teman saya bagaimana karena tidak mau meminjamkan mereka sepeda gitu ngomongnya ke kita, tapi kayaknya lucu juga ya gitu ya. Jadi ada salah satu tuh yang memang dia sangat tertib dalam berbahasa gitu ya, terus juga bahkan sekarang dia bekerja sebagai juga ahli di bidang bahasa, walaupun dia alumni ITB jurusan fisika, tapi dia menjadi interpreter dan juga menekuni bahasa gitu. Tapi dari kecil itu ya lucu gitu kalau kadang-kadang kita mendengar bagaimana anak-anak kita berkomunikasi yang terlalu benar ternyata juga jadi seperti kurang bergaul sama temannya gitu. Nah ini Pak Prof, jadi ini kalau saya sebagai seorang ibu lah ya, sebagai bukan ahli bahasa, tetapi sebagai DPR tentu saja
kami juga sangat mensupport gitu ya bahwa pemilihan kata-kata yang santun sesuai dengan nilai-nilai agama, kultur dan sosial itu sesungguhnya tentunya harus kita dukung, dan negara harus serius melindungi bahasa dan juga menciptakan masyarakat kita yang berkarakter luhur yang antara lain tentunya dicerminkan dari bahasa itu. Nah, Undang-Undang Dasar kita pasal 31 terkait dengan pendidikan sudah juga mengemukakan gitu ya pentingnya keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, dan juga kita memiliki banyak undang-undang turunan gitu ya dari termasuk Undang-Undang Sisdiknas, termasuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mengatur antara lain juga bahasa. Nah, di situ dituliskan bahwa memang bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang harus digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau kami bertugas secara resmi pun, Bapak Presiden ke luar negeri, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kita sebenarnya bisa berbahasa lain, gitu. Tetapi sebagai penghormatan, gitu. Dan ada banyak peraturan Presiden, ketentuan-ketentuan tentang bagaimana bahasa itu digunakan secara baik dan benar, gitu ya. Namun juga tentu saja bahasa Indonesia yang digunakan ini harus sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Nah, jadi bagaimana bahasa Indonesia yang benar itu? Nah, ini jadi menarik ya, dari apakah itu berubah juga gitu Pak Fahri berdasarkan zaman gitu ya. Kan penilaian benar tidak benar juga bisa saja gitu ya mengalami suatu mungkin degradasi atau perubahan ya, ada disrupsi bahkan gitu di dalam kaidah-kaidah dan juga ketentuan lainnya. Nah, di dalam Undang-Undang Sisdiknas sendiri tentu saja sangat ditekankan bagaimana upaya dari kita ya memastikan bahwa pendidikan ini tujuannya adalah untuk mendorong atau meningkatkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Dan saya lihat dengan adanya tentu saja sekarang kecakapan-kecakapan baru yang diperlukan, ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan, saya kira sudah otomatis ya, di satu sisi bahasa Indonesia penting, tetapi anak-anak kita sekarang itu rasanya juga mereka otomatis mempelajari bahasa lain, itu sudah pasti gitu. Rata-rata ya seperti pengalaman saya sebagai orang tua, keempat anak saya itu anak yang pertama belajar bahasa Italia selain Inggris sudah pasti, kemudian yang kedua tadi bahasa Jerman, dia kemudian yang ketiga mempelajarinya bahasa Belanda, yang keempat bahasa Spanyol. Kok beda-beda gitu ya seleranya, saya juga nggak tahu apa yang mempengaruhi mereka. Tetapi itu anak-anak sekarang seperti itu ya, kiranya pasti mereka punya 2-3 bahasa yang mereka tekuni gitu. Tetapi jangan sampai bahasa Indonesia sendiri gitu ya, mereka justru tidak mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya secara benar dan tadi dalam gitu. Nah, ini yang saya lihat anak-anak sekarang tuh campur-campur gitu kalau ngomongnya juga. Jadi akhirnya saya kira ini menjadi PR bagi kita bagaimana profil pelajar Pancasila yang diantaranya tentu saja berkebinekaan global, kan itu salah satu karakter yang sedang didorong di dalam roadmap pendidikan kita. Itu juga Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita bahas ya di dalam diskusi yang sangat menarik, karena fakta saat ini di era globalisasi tentunya platform digital adalah media yang paling penting dan mempengaruhi kita. Sangat menghegemoni juga sih gitu, dari pagi pasti tang-ting-tung udah kita lihat WA, dan kita bisa melihat ya bagaimana simulasi kesopanan orang Indonesia juga melalui survei-survei dunia yang terkait dengan digital yang tadi sudah Bapak sampaikan. Sayangnya Digital Civility Index kita menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat etika. Dan netizen Indonesia ini dinilai paling tidak sopan se-Asia Pasifik, Prof. Itu yang mungkin apa ya? Jadi saya kira bukan soal tadi kata-kata apa yang digunakan untuk mereka bergaul, tapi kesopanan dalam arti, nah ini, jadi nanti saya ingin dengar kan, dan di buku ini ada, teman-teman semua buku ini bagus sekali. Jadi kita juga mengalami darurat hoax dan ujaran kebencian. Ya kalau tadi tidak sopan mungkin bisa jadi dia berdasar suatu fakta, dia ingin mengemukakan sesuatu, tapi caranya. Nah kalau ini kadang-kadang bohong lagi gitu kan, hoax.
mengarang-arang, terus mengujarkan kebencian. Nah, itu pandangan yang mungkin mohon maaf nanti kami di DPR gitu ya ingin membahas ini, dan buku ini menjadi sangat penting gitu ya karena dampak komunikasi yang jauh dari nilai kesantunan inilah yang menjadi dasar dari Prof. Sofyan Sauri ini untuk mengingatkan kita agar kembali untuk berbahasa santun sesuai etika, sesuai juga dengan kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Ini menarik sekali. Ini kayaknya yang ahlinya sahabat saya Pak Fahri. Ada 6. Nah ini nanti diuraikan. Kita dengarkan sama-sama ya. Kaulan sadida, kaulan ma'rufah, kaulan ba'rifah, kaulan masyura, kaulan karima, kaulan layina. Waduh, menarik nih 6 ini. Bagaimana penulis menjabarkan pemikirannya ini sudah sangat komprehensif sekali ya di dalam buku Kesantunan Berbahasa, Kajian Nilai Moral, Etika, Akhlak, Karakter, dan Manajemen yang ada 7 bab di sini, dan mulai dari pentingnya penggunaan bahasa sesuai moral dan agama hingga contoh-contoh implementasi bagaimana kesantunan berbahasa di sini digunakan, bagaimana pengalaman di lingkungan pesantren, dan juga menariknya ya buku ini memang penting sih untuk dibaca semua kalangan. Kita semua ya, khususnya para pendidik, stakeholder pendidikan, ibu-ibu sebagai ibu, tapi bapak-bapaknya juga sebagai ujung tombak pembentukan karakter generasi muda kita di masa yang akan datang. Selamat berdiskusi teman-teman semuanya. Saya di DPR tentunya menunggu ya rekomendasi dari hasil diskusi ini. Karena kebetulan ada kemungkinan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita akan direvisi, dan juga barangkali pengaturan-pengaturan yang lebih sifatnya jangka pendek maupun jangka menengah ya terkait dari mulai kekurangan buku,